ketemu lagi dengan saya Amel dan saya sekarang sudah berada di Pantai Indah Kapuk. Buat kalian yang belum sempat tonton episode Sejo Home yang sebelumnya, saya sarankan untuk tonton videonya setelah ini untuk mendapatkan inspirasi mengenai desain interior khususnya American Classic. Saya yakin viewers di rumah pasti udah gak sabar mau lihat interior rumah ini seperti apa. Yuk langsung aja kita masuk. Sekarang saya sudah berada di dalam rumah, tepatnya di area foyer atau tempat di mana biasanya para tamu singgah sebelum memasuki ruang tamu utama. Dan di samping saya sekarang ada Bapak Andi, tim dari Sejo Home. Hai Pak Andi, apa kabar? Pak, rumahnya bagus banget Pak. Mungkin saya lihat di sini ada banyak sekali perpaduan warna putih, abu, dan hitam. Mungkin Bapak bisa menjelaskan konsep desain apa sih yang ingin diangkat di sini dan mungkin aksen apa saja yang ingin ditonjolkan? Oke, jadi secara keseluruhan rumah ini konsepnya adalah American Classic dan kita mengangkat untuk warna utamanya dasarnya adalah putih, terang seperti itu. Cuman supaya tidak monoton kita menggunakan beberapa aksen seperti dari Amel bilang. Nah, aksen yang kita ambil di sini kita memakai list hitam supaya tidak monoton, list hitam seperti ini. Dan ini kan karena foyer ya, jadi entrance ketika orang pertama kali masuk, kita juga supaya lebih ngangkat lagi kita memakai aksen bikin laser cut seperti ini supaya lebih ngangkat lagi. Dan ditambah lagi ruangan ini kan hanya untuk persinggahan, tidak terlalu besar, jadi kita juga menggunakan cermin supaya lebih luas, dan cermin ini kita bevel. Jadi bevel itu ujungnya kita bevel, kita bentuk supaya American Classic itu lebih dapat lagi. Kira-kira gitu Amel. Saya ajak ke ruangan yang lain. Boleh kita banget sambil Pak. lihat ya. Iya. Wah Pak, bagus banget sih living roomnya. Bisa jelasin Pak konsepnya seperti apa untuk desain ini? Jadi konsepnya sih masih sama seperti yang tadi. Jadi seluruh rumah sama, cuman untuk di sini kita main kayu. Jadi bisa dilihat ada veneernya supaya lebih warm. Juga di TV itu kita main marble book match. Jadi supaya lebih berbeda dan ngangkat untuk di ruangan living room ini. Oh gitu. Dan di sini Pak, saya melihat bahwa living room dan dining room ini menyatu. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan atau pertimbangan apa saja sih bagi para viewers di rumah apabila ingin mendesain rumahnya dengan konsep open space seperti ini? Oke, sebetulnya sih yang pasti yang harus punya layout atau ruangan yang cukup luas, dalam arti tanpa sekat, sehingga antara living room, dining, dan kitchen itu bisa menyatu. Nah, sebenarnya ada keuntungan dari konsep seperti ini. Jadi kalau misalnya anggota keluarga itu ada yang misalnya aktivitas sambil nonton TV, dan ada yang misal di kursi makan, atau ada yang sambil memasak, jadi semua terkontrol. Ya, dan semua tidak terpisah-pisah, semua masih bisa bersama-sama gitu. Dan apalagi misalnya ada yang kebiasaannya misalnya masak sambil mau lihat YouTube cara memasak dan chef, itu juga bisa. Jadi tinggal tengok-tengok sedikit. Betul. Jadi semua bisa dilakukan di dalam satu ruangan ini. Ya Mel, saya ajak lihat-lihat dining room dan kitchen ya. Jadi di sini dining roomnya yang tadi Amel bilang menyatu dengan livingnya. Jadi di sini bisa untuk ruang makan, itu living roomnya, dan untuk lebih mengangkat lagi aksennya kita juga main mirror. Dan mirrornya ini kita pakai bronze mirror. Jadi warnanya bukan clear mirror, jadi lebih buat aksen juga sih. Dan ini juga cermin tentu membuat kesan lebih luas lagi. Yuk kita lihat ke kitchennya. Nah, ini kitchennya. Oh ya Pak, di sini saya lihat ada banyak sekali detail dari marmer ya, motif-motif marmer. Kenapa Pak mengangkatnya marmer? Oke, jadi marmer ini juga sebetulnya membuat kesan lebih mewah lagi. Jadi buat yang mengerti, dan kalau kita perhatikan nanti polanya itu, jadi marmer ini bukan marmer biasa, jadi marmer juga kita bikin pola book match. Jadi itu membuat kesan lebih mewah lagi. Jadi semua diatur sedemikian rupa sehingga satu rumah ini lebih menyatu gitu. Nah, kita lihat kitchennya. Nah, dapurnya ya seperti dapur pada umumnya, tapi kita mengatur tata letaknya. Jadi di sini buat sink, mencuci piring, dan ini ada dishwasher. Dishwasher kan juga alat untuk cuci piring. Jadi untuk area basah kita bikin di sini semua. Nah, di sini untuk memasaknya, preparation di sini memasak. Jadi kita mengatur, oh di sini buat basah, di sini buat masak dan segala.
Betul, dari sini buat dispenser, kulkas juga. Jadi dari meja makan kalau misalnya kurang sesuatu mau minum atau mau beli kulkas juga lebih dekat. Langsung dari situ ya. Oke viewers, sebelum kita beranjak ke ruangan selanjutnya, jangan lupa like video ini dan subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Yuk, mari Pak. Yuk. Viewers, sekarang kita sudah berada di master bedroom dan saya lihat di sini ruangan master bedroom ini terbagi menjadi dua. Bapak bisa menjelaskan mungkin dari segi desain dan juga dari segi pemilihan warna dan juga dari fungsinya kenapa ini terbagi menjadi dua. Oke, jadi layout ini cukup panjang kalau kita perhatikan dari sana sampai situ. Jadi maka saya bikin di tengah-tengahnya untuk TV supaya penonton TV tidak terlalu jauh. Ditambah lagi juga sebenarnya memiliki fungsi karena ini bisa diputar. Jadi kita bisa nonton dari ranjang atau dari sofa ini. Jadi dapat dua ruangan lah. Yuk kita lihat wardrobe-nya. Nah, tadi Amel ada tanya soal dari sisi desain dan warna. Memang di ruangan ini, khusus di master ini agak berbeda dari ruangan yang lain. Jadi untuk membedakan biasa dengan ruangan-ruangan yang lain. Biasa master itu juga warnanya lebih gelap sedikit. Jadi kita ambil tone di sini light gray. Kalau tadi kan semua putih. Ditambah lantai kita pakai lantai kayu supaya lebih warm sih. Oke, terus ini wardrobe-nya. Jadi di sini wardrobe ada island juga, jadi untuk menyimpan tas, baju dan sebagainya. Biasa wardrobe itu kita letakkan dekat dengan bathroom. Oke, jadi ini bathroom. Ini bathroomnya. Jadi setelah ini mau ganti baju semua lebih dekat. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Terima kasih banyak Pak Anggi, saya sudah diajak putar di rumah yang sangat cantik ini. Thank you. Terima kasih juga untuk para viewers di rumah yang sudah tonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Bye!